Ratusan warga Kebon Sayur, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat protes menolak penggusuran tempat tinggal mereka. Kericuan pecah saat warga berusaha menghentikan dan mengeluarkan alat berat eskavator yang akan digunakan untuk membongkar lahan. Lahan seluas 22 hektar yang akan digusur ini dihuni ratusan warga dari 2 RW dan 4 RT. Penggusuran dilakukan oleh salah satu pihak yang mengatakan telah memenangkan sengketa lahan melalui proses hukum di pengadilan. Namun hingga saat ini hasil proses hukum tersebut belum disampaikan kepada pihak RT dan RW setempat. Sejumlah warga berorasi menolak rumahnya dibongkar. Bahkan seorang ibu rumah tangga menangis histeris hingga jatuh pingsan ketika menolak penggusuran tempat tinggalnya yang telah dihuni sejak lama. Menurut versi mereka itu tuh memang belum ada suatu kesepakatan atau diskusi, ya, belum ada kesepakatan diskusi sehingga terjadi seperti itu. Bahkan juga belum berbicara atau berdiskusi dengan para pengurus lingkungan termasuk RT. Warga berharap penggusuran lahan dihentikan sementara hingga dilakukannya pertemuan warga dengan pihak yang mengklaim memenangkan status tanah yang ditempati warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Saat proses pembongkaran bangunan wisata di kawasan Puncak buntu terjadinya banjir bandang. Meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai, Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah dalam kasus impor gula. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Kericuan terjadi saat proses pembongkaran bangunan wisata di kawasan Puncak yang diduga sebagai biang kerok banjir bandang beberapa waktu lalu. Kericuan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, PT dan Jasa Kepariwisataan atau Jaswita yang ada di kawasan Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat. Warga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang meminta Satpol PP membongkar bangunan milik pemerintah Jawa Barat ini. Namun warga kecewa lantaran Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tidak segera membongkar bangunan yang bermasalah. Bongkar hari ini sesuai instruksi gubernur, sesuai instruksi Pak Gubernur. Jangan sampai Pak Gubernur, jangan sampai suara Pak Gubernur ini di Cisarua ini diinjak dengan kain, dengan sendal. Omong di sini mah orang ledek gubernur teh, orang nistakan nih gubernur teh, jangan dipercaya. Kalau Satpol PP tidak membongkar berarti saya yang bongkar. Sebelumnya, Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat Kamis pagi mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak, sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya, Deddy Mulyadi memastikan tidak ada tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan? Dan yang dikerjakan sampai tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami, Pak.
Peringatan sudah, Pak? Sudah melakukan peringatan, kemudian pemanggilan, Pak. Kemudian Diminta bongkar sendiri sudah? Iya. Dan Tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Siap. Ya, Siap. bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu Pak mengarahkan Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Walaupun itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kita ngasih contoh pada seluruh warga di Jawa Barat. Bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun hingga hari ini justru sudah 15.000 meter, artinya perizinan tidak sesuai. Hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan rumah di Desa Kalangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Sejumlah warga pun masih harus mengungsi di hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah ini. Hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah Karawang, Jawa Barat, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terendam air dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Banjir di wilayah ini masih menggenangi 7 RT dengan ketinggian air 1,5 meter. Debit air tercatat sudah surut dari ketinggian banjir sebelumnya yang mencapai 2 meter hingga 3 meter lebih. Tingginya banjir di wilayah ini menyebabkan sejumlah rumah warga terendam banjir hingga ke bagian atap rumah. Akibatnya sejumlah warga masih banyak yang mengungsi di jalanan dan berjalan kaki ke wilayah yang lebih tinggi. Meski banjir mulai surut, warga diimbau tetap waspada karena diprediksi intensitas hujan tinggi masih akan melanda wilayah Karawang selama beberapa hari ke depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini banjir di wilayah Kalangligar, Karawang, kami telah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan. Selamat sore, Rudi. Apakah sore ini ketinggian air mulai surut di sana? Ya, Valeri dan pemirsa, selamat sore. Kami informasikan untuk situasi terkini di sore hari ini, yaitu hari Kamis, untuk lokasi banjir yang berada di Desa Pangasinan dan Desa Pangasinan, Dusun Pangasinan maksud saya, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kondisinya saat ini memang dari pagi sampai saat ini terus-menerus secara intens, air terus mengalami atau surut ya dengan cukup ya drastis. Artinya bahwa untuk di ruas jalur yang berada di Kalangligar ini sendiri sekarang sudah hampir semata kaki. Namun untuk di bagian di samping saya ini ada area persawahan dan juga ada area persawahan, juga ada rumah-rumah warga yang masih terendam banjir antara tinggian 1 meter hingga atau lebih sekitar 1,5 meter. Adapun memang banjir masih bervariasi dari 2 kecamatan yang berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini, ya Kecamatan Pangkalan, kemudian di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Baik, Rudi, ditahan dulu sebentar. Bisa sambil ditunjukkan mungkin situasi terkini di sana seperti apa lebih dekat lagi? Ya, baik, untuk melihat untuk gambaran seperti apa, saya akan memperlihatkan situasi kondisi saat ini. Ya, Valeri, ini dapat kami gambarkan bahwa lokasi yang saat ini mengalami sudah surut. Ini di depan saya ini sudah mulai surut tadi. Siang ini sekitar jam 12 sampai jam 2-an ini masih cukup tinggi, tapi ini cukup air mulai cukup cepat sekali. Ya, bisa kami gambarkan juga di sini lokasi yang paling paling dalam, yaitu di depan saya yang saya tunjukkan ini cukup lumayan agak dalam. Di sana jalan masih
setinggi lutut dan bahkan sampai sepaha orang dewasa. Dan untuk di samping saya sendiri di sini sejumlah warga yang pengungsi yang rumahnya memang sudah mengalami atau rumah-rumahnya yang sudah surut, mereka sudah sedang melakukan bersih-bersih di dalam rumahnya. Ya, Pak Lesi, jadi untuk banjir di Kalangligar sendiri ini ada 2 dusun yang menerjang, yaitu di dusun Kampek dan di dusun Karangligar, di mana ada jumlah warga yang terdampak itu sekitar kurang lebih itu hampir 2.500 yang terdampak banjir. Dan sebagian memang banyak yang sudah mengungsi dan sebagian ada yang bertahan, dan sekarang juga rata-rata mereka sudah banyak yang kembali ke rumahnya, walaupun kondisinya dalam kondisi yang bisa saya gambarkan ini, kondisi seperti ini mereka sudah bisa kembali. Dan untuk mereka selain mendapatkan untuk tenda pengungsian, mereka juga banyak yang memilih mengungsi di jalan-jalan. Ya, baik, Rudi, terima kasih banyak atas informasinya. Kami nantikan update selanjutnya. Rudi Setiawan, terima kasih telah melaporkan dari Kalangligar, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Ya pemirsa, meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai, Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Alat berat dan sejumlah truk akan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing sisa banjir dari rumahnya. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga beristirahat di tenda, sebagian lainnya pergi ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur sisa banjir di rumah mereka. Namun, proses pembersihan tidak berjalan mulus lantaran minimnya alat pembersih dan air hingga listrik yang mati. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta untuk membantu warga membersihkan sisa banjir. Wakil Menteri Dalam Negeri telah berkoordinasi untuk mengirimkan alat berat dan truk untuk mengangkut puing sisa banjir di Pondok Gede Permai. Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Tadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari dan lain-lain. Warga itu nggak mampu dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitasnya harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan. Tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, yang akan mengirim truk sampah bala bantuan begitu ya. Termasuk tenaganya, tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Rizky Yulianto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Komplek Pondok Gede Permai, sudah ada rekan Camar Hainda di sana. Selamat sore, Camar. Bagaimana kondisi terkini? Apakah air sudah surut? Ya, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Meskipun air ini sudah surut di Pondok Gede Permai Bekasi, namun Anda bisa lihat di belakang saya, ini lumpur masih terlihat di jalan utama Pondok Gede Permai. Saya dapat sampaikan kepada Anda bahwa informasi yang didapat dari warga, sebelumnya lumpur ini berkisar 30 sampai dengan 90 cm, sangat tebal, dan ini cukup menyulitkan warga untuk bisa membersihkan rumah mereka kembali. Meskipun ini adalah hari kedua pembersihan dan sudah dibantu juga oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk bisa membersihkan selokan, kemudian juga pasokan air bersih agar warga bisa membersihkan rumah mereka masing-masing. Valeri, Anda bisa lihat di samping kanan dan kiri ini bukan rumah biasa, artinya tidak hanya sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai toko, artinya ruko, kemudian juga grosir-grosir ada di sini. Anda bisa lihat ketinggian air, ada bekas-bekas banjir begitu, karena informasi dari warga, ini bahkan banjir yang paling dalam ada pada ketinggian 5 meter. Dan warga juga menyebut meskipun mereka awalnya tidak ingin mengungsi, namun pada akhirnya mereka harus mengungsi dikarenakan
lantai 2 rumah mereka juga tergenang banjir setinggi lutut orang dewasa atau sekitar 50 sampai dengan 60 cm. Dan ini juga cukup menyulitkan warga untuk bisa mengamankan barang-barang mereka dikarenakan lumpur yang cukup tebal. Namun beruntungnya untuk akses kelistrikan sampai dengan saat ini sudah diaktifkan kembali sehingga masyarakat bisa lebih leluasa untuk bisa beraktivitas. Dan jalanan di kawasan ini juga sudah mulai ramai. Valeri, tadi kami juga sempat melihat beberapa warga yang terjatuh di kawasan ini karena licinnya oleh lumpur yang ada di kawasan ini. Dan informasi dari warga bahwa tawaran relokasi yang sempat dicanangkan oleh Wali Kota Bekasi ini juga tidak terlalu disambut baik dikarenakan mereka menginginkan adanya lebih kepada normalisasi, kemudian juga lebih kepada pembuatan tanggul yang baru, baik persimpangan antara Kali Cikeas dan juga Kali Bekasi, dikarenakan PGP merupakan persimpangan dari kali tersebut sehingga seringkali terjadi banjir. Demikian Valeri. Terima kasih Camar Henda melaporkan langsung dari Kompleks Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau banjir di sejumlah titik Jakarta menggunakan helikopter. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ainus Sore. Terima kasih Anda masih di Ainus Sore pemirsa. Berbagai cara dilakukan untuk menanggulangi banjir, salah satunya upaya modifikasi cuaca. Sebanyak 9.000 kg natrium klorida dan 2.000 kg kalsium oksida disemai di langit Jawa Barat demi mengurangi curah hujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca selama 16 jam sejak Selasa 4 Maret 2025 lalu. Upaya ini dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak termasuk BMKG. Dalam prosesnya disiapkan ribuan kilogram natrium klorida dan kalsium oksida dalam karung yang diletakkan di dalam pesawat. Karung-karung ini nantinya akan dilepaskan di udara. Berikutnya dipastikan kondisi kelengkapan dan fungsi dari pesawat yang akan diterbangkan di sejumlah titik awan dalam kondisi baik. Pesawat ini akan terbang berkali-kali di udara selama total penerbangan 16 jam. Saat terbang di udara, petugas langsung merobek karung-karung yang berisi natrium klorida, kalsium oksida untuk disemai di awan dan menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi. Sebanyak 9.000 kg NaCl dan 2.000 kg CaO disemai di langit Jawa Barat. Kapur yang ditabur di gumpalan asap bersifat mengeluarkan panas dan dapat mengurai partikel gas. Akibatnya asap hilang dan radiasi matahari bisa menembus ke permukaan bumi. Petugas juga terus memantau potensi hujan ekstrim di udara dengan kondisinya, sehingga bisa memantau cuaca terbaru. Pemirsa, Gubernur Jakarta memantau banjir di sejumlah titik di Jakarta menggunakan helikopter pada hari ini. Dari hasil pantauan udara dipastikan debit air sudah turun dan aktivitas di Jakarta kembali normal. Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau banjir menggunakan helikopter milik Korpolairut Baharkam Polri. Pemantauan banjir dilakukan 1 jam, di mana keberangkatan dari penerbangan lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan. Dari hasil pantauan udara, debit air Manggarai sudah mengalami penurunan dan sejumlah titik banjir di Jakarta sudah surut sehingga aktivitas kembali normal. Terima kasih terlebih dahulu ke Polair yang memfasilitasi untuk melihat secara langsung banjir yang terjadi baik di Jakarta maupun di Bekasi. Tadi kami tidak hanya di Jakarta, kami juga ke Bekasi, ke Pabelan dan sebagainya. Yang pertama, saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang udah 600 dan kalau dilihat dari atas tadi kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali.
Kedepan, untuk mengantisipasi banjir, Gubernur Jakarta Pramono Anung segera menormalisasi Sungai Ciliwung yang ada di wilayah Pengadegan dan Bidara Ciliwung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko PMK Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono meninjau lokasi banjir di Durenjaya, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya juga menggelar rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama sejumlah pihak terkait. Menko PMK Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Wali Kota Bekasi Tri Adianto serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengunjungi lokasi terdampak banjir di kawasan Durenjaya, Bekasi, Jawa Barat. Mereka mengunjungi beberapa rumah warga yang mulai surut namun masih menyisakan lumpur. Selain meninjau lokasi banjir, AHY dan Pratikno juga menggelar rapat koordinasi membahas pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir. Ya pemirsa, selain meninjau lokasi banjir, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dan Menko PMK Pratikno juga meninjau kondisi jembatan Kemang Pratama Bekasi yang ambles usai diterjang banjir beberapa hari lalu. Agus Harimurti Yudhoyono dan Menko PMK Pratikno meninjau langsung dampak kerusakan jembatan yang berada di Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat. Selain melihat langsung kondisi jembatan, AHY juga memastikan langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan pemerintah. AHY mengatakan akan ada pembangunan jembatan sementara yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat agar mobilitas masyarakat di kawasan ini dapat tetap berjalan. Nantinya jembatan juga akan diperbaiki secara permanen yang dibantu Kementerian Pekerjaan Umum. Pasca bencana banjir di Kota Bekasi ini, dan kita saat ini berada di Kemang Pratama, ada sebuah jembatan yang putus ya. Ini bisa dilihat langsung hancur ya akibat banjir kemarin. Dan kita lihat juga di sungai ini terjadi penumpukan sampah, bisa dikatakan menyerupai pulau-pulau. Ini juga harus segera bisa dibersihkan. Jadi tentu Pak Wali Kota sudah punya rencana, tentunya akan disupport dari Kementerian PU, termasuk juga dari BNPB. Dan terima kasih, di sini ada Pak Kasdim Bekasi yang juga nanti akan berkomunikasi dengan jajaran TNI untuk membantu membersihkan sungai dan juga secara sementara menyiapkan jembatan-jembatan yang dimiliki oleh Satuan TNI AD, khususnya dari ZENI, Satuan ZENI, yang juga memiliki kemampuan untuk bisa melakukan konstruksi cepat dalam masa bencana seperti ini. Jadi mudah-mudahan yang penting itu dulu diutamakan, setelah itu tentu kita dalam jangka menengah atau jangka berikutnya kita akan lakukan perbaikan secara permanen jembatan yang putus ini. Jadi begitu yang tadi kita lihat juga, masyarakat di kiri kanan jalan semuanya masih membersihkan rumah dan pekarangannya karena ini membutuhkan waktu. Ya, tadi juga kita mendengarkan ya Pak ya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Tentunya diharapkan ada bantuan alat-alat berat, termasuk alat sedot lumpur, alat pembersih air yang cukup untuk membersihkan jalan, parit-parit maupun pekarangan rumah mereka. Dalam sidang perdananya, Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah dalam kasus impor gula. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah dalam kasus impor gula. Namun pihak Tom Lembong mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut. Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 sekaligus ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong didakwa merugikan keuangan negara hingga 515 miliar rupiah.
Jaksa penuntut umum menjelaskan jumlah kerugian tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara yang totalnya mencapai 578 miliar dalam kasus impor gula. Jaksa mengklaim jumlah kerugian negara itu berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 20 Januari 2025 dari BPKP. Namun Tom Lembong kecewa dengan hal itu lantaran tidak menerima lampiran surat kerugian negara dari BPKP yang menjadi dasar dakwaan. Ya, saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi, ya, dari kejaksaan. Jadi dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin, ya, terkait isu kerugian negara. Ya. Ya, secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat. Sementara itu, Tom Lembong dianggap melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dengan praktek impor gula. Atas dugaan itu, pihak Tom Lembong telah mengajukan eksepsi yang di sidangnya akan dijadwalkan nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menghadiri sidang perdana mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Anies mengatakan kedatangannya merupakan dukungan untuk sahabatnya Tom Lembong. Saya datang sebagai sahabat Bapak Tom Lembong. Saya hadir untuk ikut menyaksikan proses pengadilan berlangsung. Dan saya datang untuk menyampaikan harapan agar majelis hakim akan bertindak dengan seksama, dengan objektif, dan mementingkan kebenaran, kepastian hukum, keadilan di dalam memutuskan perkara ini. Harapan kami besar, kami sangat menghormati, dan kami percaya majelis hakim akan bisa memutuskan sesuai dengan harapan yang tadi kami sampaikan. Jadi tujuan kami hadir hari ini, saya ingin secara langsung menyaksikan proses ini dimulai. Itu aja. Cukup, nanti habis selesai. Ya, itu tadi. Udah disampaikan tadi. Ya, oke, makasih ya. Ya pemirsa, jelang waktu berbuka puasa banyak warga yang sudah mulai berburu takjil. Dan kita akan bergabung dengan rekan Amrina Rida di Pasar Takjil Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat sore Amrina, ada menu takjil apa saja yang paling diminati warga di sana? Halo Valerie dan juga pemirsa. Wah, ini Valerie, sebenarnya saya tuh udah beli makanan berat untuk buka puasa nanti, tapi saya ingin coba lihat-lihat lagi menu-menu yang ada di Pasar Rawamangun. Ini lihat, wah ternyata banyak sekali ya pembeli-pembelinya. Bisa dilihat di samping kanan kami, ini Auliasyah yang merupakan juru kamera akan menunjukkan berbagai macam makanan yang ada di sini. Ini ada beberapa makanan lauk-lauk yang sudah jadi bisa langsung dibeli dengan harga yang cukup murah meriah, mulai dari 10.000 saja. Nah, selain untuk lauk pauk yang sudah jadi, ini kalau kita bisa melihat di area Pasar Rawamangun juga ada yang jual berbagai macam minuman segar. Wah, ini ada minuman segar warna-warni, cantik-cantik sekali. Ini ada
es buah, lalu juga ada es kelapa. Es kelapanya menggiurkan sekali, ada selasihnya. Lalu juga ada es blewah, warnanya cantik sekali. Dan ini sudah dibungkusin semua sama abangnya. Jadi cukup bayar langsung bisa dibawa pulang, nggak perlu nunggu lama. Lalu di sampingnya ini Valerie, kalau misalnya Valerie lihat ada berbagai macam gorengan. Wah, ini kalau misalnya buka puasa emang harusnya ada gorengan ya. Ini ada tempe goreng atau mendoan. Lalu juga di samping-sampingnya nih ya, Valerie dan juga pemirsa masih ada banyak sekali menu-menu aneka gorengan dan harganya di sini juga bervariasi, murah meriah, hanya sekitar 2.500 hingga 3.000 saja. Jadi dengan kantong yang murah dan juga harga yang sangat terjangkau ini bisa mendapatkan berbagai macam variasi makanan. Ini juga ada makanan-makanan lain, ada risoles, ada bihun dan juga ada makanan-makanan lainnya. Nah, Valerie, kalau misalnya kita melihat sedikit ke area samping kiri kami explore lagi, ini juga ada yang jual lemper. Lalu juga makanan-makanan ringan, ini ada risoles beef mayo. Wah, ini juga ada sambal kacang nih yang sudah disediain oleh ibunya. Jadi pastinya bisa jadi cocolan untuk berbuka puasa. Nah, Valerie, kalau misalnya di Pasar Rawamangun ini ya, memang kebanyakan dari penjualnya ini sudah mulai buka ketika pada pukul 3 sore. Jadi mulai pada pukul 3 sore ini sudah bisa membeli makanan. Ini warga Rawamangun, warga Jakarta Timur yang misalnya mereka mau berbuka puasa, Valerie bisa melihat dan juga bisa eksplor. Tadi ada gorengan, Valerie, sekarang kita juga melihat ada berbagai macam kue-kue tradisional. Ini kue-kue tradisional, ada klepon, lalu juga ini ada berbagai macam kue tradisional lainnya. Terus juga ini ada kue tradisional yang dibaluri dengan kelapa nih ya, sangat menarik sekali. Terus ini juga ada lemang. Wah, ini salah satu lemang khas Padang yang memang dari tadi saya lihat cukup laris dan juga cukup menarik. Wah, Valerie, kalau misalnya kita explore nih ya sampai ujung, ini sih ada banyak sekali makanan-makanan dan juga takjil-takjil nih buat Valerie. Kalau misalnya belum makan ataupun juga mau berburu takjil bisa langsung ke Pasar Rawamangun. Valerie. Baik, menggiurkan sekali takjil di sana. Terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Pasar Takjil Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat menantikan waktu berbuka puasa di sana. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, selanjutnya Aini Sore akan hadir dan kita akan ikuti buka puasa bersama rekan saya Diandra Mukni bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar. Silakan Diandra. Halo, selamat sore Valerie dan juga pemirsa. Usai jeda kita akan berbincang dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Profesor Taruna Ikrar. Kira-kira apa saja nih yang akan kita perbincangkan sore hari ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, Anda masih menyaksikan Aini Sore bersama saya Diandra Mukni. Kali ini kita berkesempatan untuk buka puasa bersama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Kepala BPOM, Profesor Taruna Ikrar. Nah, kira-kira nanti juga kita akan berbincang nih soal makanan sehat apa saja sih yang bisa kita konsumsi yang aman selama bulan Ramadan, dan juga kita juga akan memantau apa sih aktivitas atau kegiatan di BPOM selama bulan Ramadan. Yuk ikut saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak-Bapak, halo Prof. Assalamualaikum, kita kedatangan tamu, betul sekali. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Prof. Taruna Ikrar, Kepala BPOM. Maaf banget nih kita ganggu sore-sore. Lu lagi ngapain nih Prof hari ini? Kita lagi mensupervisi seluruh Indonesia di ruang Kamen atau Kamen Center Badan POM ini. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa menyaksikan berbagai data ya. Kita tahu kan menjelang bulan Ramadan, kita memberikan surat edaran ke seluruh Indonesia untuk mensupervisi makanan, minuman yang akan dikonsumsi oleh rakyat kita, yang kita sebut program intensifikasi pengawasan. Jadi selama bulan Ramadan ini dilakukan inspeksi begitu ya? Ya. Biasanya kan tiap tahunnya bulan Ramadan BPOM nih rajin buat inspeksi makanan-makanan takjil-takjil yang berada di street food begitu ya Pak. Betul. Ini apa aja sih Pak yang diinspeksi? Nah, kita inspeksi, yang pertama kita tentu inspeksi pastikan bahwa kalau makanan siap saji itu aman, tidak mengandung
bahan pengawet, misalnya tidak mengandung formalin, tidak mengandung boraks, ada berapa pengawet bahkan dia gunakan plastik tidak mengandung seperti itu, kemudian tidak memiliki pewarna. Kemudian juga kalau yang bagi yang sudah dalam kemasan, kita mau pastikan yang dijual itu tidak kadaluarsa, karena kan kalau kadaluarsa berbahaya. Oke, nah di comment center ini berarti kita bisa memantau semua kegiatan di balai-balai BPOM gitu di daerah begitu ya Pak? Betul, ini contohnya. Apa nih Pak? Nah, ini contohnya misalnya pembandingan yang sesuai aturan atau tidak, yang bermasalah ya. Kalau yang tidak memenuhi syarat itu yang merah. Kita temukan ada 10%. Terus yang memenuhi syarat 88,47%. Dari stratifikasinya kita ada laporan dari Balai Aceh. Itu yang tidak memenuhi syarat ada 36. Nah, itu data-data yang menunjukkan yang warna hijau itu artinya yang memenuhi syarat. Nah, itu berarti hasil pemantauan on time kita sekarang. Nah, ini sudah dilakukan sejak kapan sih Pak inspeksi? Sejak tanggal 24 Februari. Kemarin. Nah, berarti sebelum Ramadan. Sebelum sudah Ramadan mulai ya Pak kita ya? sudah mulai. Dan kita akan umumkan di minggu ketiga. Minggu ketiga Ramadan. Ya, Ramadan. Sekaligus itu menunjukkan kesiapan kita untuk Idul Fitri. Iya kan? Jadi kalau lembaga lain misalnya kepolisian ada operasi ketupat, kita ya operasinya seperti ini, menjaga kenyamanan dan keamanan makanan masyarakat Indonesia yang pastinya tentang pengawetnya, kemudian pewarnanya, kemudian kadaluarsanya, legal izin edarnya atau tidak. Kita sekarang on progress. Masih dalam progres untuk melakukan inspeksi di seluruh Indonesia berarti ya Pak ya. Betul. Nah, selain makanan seperti tajil juga yang ada di street food begitu, suplemen kesehatan ini kan juga banyak beredar di masyarakat, dan tentunya masyarakat ini selama bulan Ramadan konsumsi suplemen kesehatan ini sangat meningkat. Dan dari BPOM sendiri ini gimana sih Pak caranya untuk mengawasi, karena ini kan tidak hanya dijual di farmasi atau di apotek-apotek saja, tapi kan di online shop gitu juga di luar bebas dijual begitu. Iya, betul. Selain makanan, kita juga suplemen-suplemen kita awasi, termasuk jamu-jamuan yang sifatnya obat tradisional, dan tentu obat juga ya, kita tetap awasi, tapi intensif. Kita lakukan lebih tertuju kepada hal yang dibutuhkan. Nah, contoh kalau suplemen yang aman itu bagaimana? Ya kan, masyarakat kita ingin tahu, dia ingin konsumsi vitamin atau zat-zat yang butuhkan untuk daya tahan tubuhnya selama Ramadan. Apa yang dia gunakan? Simple sekali itu Badan POM. Cek klik. Cek klik? Iya, klik. Kata klik itu, K-nya itu pastikan kemasannya bagus. Yang kedua, L-nya itu labelnya, ada tertulis, ini untuk suplemennya, untuk apa, menambah daya tahan tubuh atau untuk vitamin, kan di situ tertulis di labelnya. Kemudian yang pastikan juga ada izin edar, KLI, izin edarnya. Pastikan ada izin edarnya. Kalau sebab ada izin edarnya berarti sudah ada jaminan dari pemerintah, jaminan dari Badan POM bahwa ini aman. Kemudian yang terakhir, pastikan juga kadaluarsanya tepat. Jangan sampai sudah expire. Iya. Jadi cek klik. Cek klik berarti pemirsa untuk memastikan bahwa keamanan ini terjaga, ada kemasan, K, L-nya adalah label, I-nya izin edar, dan juga K-nya tadi kadaluarsa. Nah, Pak, sementara itu kan sekarang juga kalau kita lihat makanan-makanan yang beredar, ini kan juga masih banyak yang belum ada izin BPOM-nya, terus juga beberapa obat-obatan yang beredar di luar sana kan juga masih banyak yang belum beredar izin BPOM-nya, atau juga kadang suplemen-suplemen ini banyak yang palsu. Gimana nih Pak dari masyarakat untuk memastikan bahwa apa yang kita beli ini asli? Nah, begini, kalau misalnya tidak ada izin edarnya, labelnya tidak ada, sudah kadaluarsa, pastikan harus ini, lapor aja ke Badan POM langsung. Bisa lapor lewat Halo BPOM. Halo BPOM itu ada nomor kontaknya 1500 533.
1500533. Iya, itu free. Jadi kontak aja atau bisa lewat Instagram kami melapor, bisa lewat YouTube kami, ada komennya, ada Facebook. Kita fasilitasi semuanya laporan itu. Nah, karena kita fasilitasi semua laporan itu, maka kita janji kalau semua data-datanya tepat, 1 kali 24 jam kita bertindak. Oke. Jadi itu kita betul-betul ingin menjaga kenyamanan dan kedamaian di bulan Ramadan ini. Baik. Nah, sebenarnya itu Pak, sekarang kan kalau misalnya kita lihat nih di chart yang ada di depan kita, layar depan kita ini kan ada peta Indonesia. Ini menunjukkan apa saja sih Pak? Oh, ini menunjukkan kami punya balai besar. Contohnya yang hijau ini balai besar. Terus ada yang ini balai yang Aceh, terus ada juga yang Loka. Jadi kita punya lembaga namanya Unit Pelaksana Teknis. UPT. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Merauke sana ada. Dari Sabang sampai ke Merauke. Iya. Wah, berarti ada 76 kita semua punya. bisa dipantau lewat Command Center ini. Iya, kita bisa pantau lewat Command Center ini. Oke, Pak, mungkin kita bisa bergeser Pak, bentar lagi kita udah mau menjelang buka puasa. Oh iya. Ya, mungkin kita bisa bergeser ke sana. Kayaknya sudah disiapin nih makanan-makanan untuk kita berbuka puasa hari ini. Biasanya Bapak kalau buka puasa sukanya apa Pak? Oh, saya sangat suka ini rebusan. Suka rebus-rebusan, gak suka gorengan ya Pak? Oh, tidak. Sedikit-sedikit boleh, tapi terlalu banyak gorengan jangan. Oke, nah kita bisa bergeser ke sini nih Pak. Nanti kita akan makan di sini. Kira-kira apa ya Pak makanan yang akan kita makan untuk berbuka puasa hari ini? Ini ada apa aja nih Pak? Ini ada rebusan. Pisang rebus. Pisang rebus. Kemudian ada teh hangat, air putih, terus ada cincau, terus ada kelapa muda. Nah, cincau ini luar biasa sebetulnya. Seratnya banyak, seratnya tinggi, kemudian alamiah, natural, kemudian bagus bagi pencernaan, kemudian mengandung banyak vitamin. Berarti sehat sekali makanan berbuka puasa kita hari ini. Biasanya kalau lagi buka puasa nih Pak, kalau misalnya di kantor, saya biasanya buka puasa di kantor, biasanya makan gorengan terus nih Pak. Oh begitu, gorengan. Biasanya selalu makan gorengan. Nah, kita juga akan membahas hal ini terkait dengan gorengan tuh sehat nggak sih Pak? Nah, kita akan membahasnya usai jeda dan kultum azan maghrib usai berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya berbuka puasa. Alhamdulillah. Amin. Ya pemirsa, kita sudah kembali bersama dengan Profesor Taruna Iqrar, Kepala Badan POM, dan pada sore hari ini kita berkesempatan untuk berbuka bersama. Nah, kita lihat nih Prof, ada apa aja nih makanan yang akan kita santap sore hari ini? Nah, kita ada makanan yang mengandung glukosa untuk nasi, kemudian ada rebusan. Saya punya kesukaan ini pisang rebus, ada juga kurma, kemudian tambah sayur-sayuran ini cincau. Cincau, mungkin boleh dibatalin dulu kali Prof. Ayo, mari kita batalin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat betul. Alhamdulillah. Nah, Prof, biasanya makanan yang paling kesukaan selain rebus-rebusan apa nih, Prof? Ya, selain rebus-rebusan, yang saya suka tentu yang seperti cincau ini. Cincau nih ya, Prof? Nah, cincau ini kan dari makanan yang mengandung banyak serat. Banyak serat, kemudian ada flavonoidnya, kemudian juga ada mengandung alkaloid dan vitamin. Jadi seratnya banyak dan makanan sehat. Ini bagus untuk pencernaan kita. Oh, ini salah satunya berfungsi untuk memperlancar pencernaan juga. Betul, ya Prof ya? Memperlancar pencernaan. Saya coba dulu ya. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Seger banget, Prof. Waduh, bahagia betul. Bahagia betul malam sore hari ini kita berbuka puasa bersama Prof. Taruna. Prof. Taruna biasanya kalau buka puasa di kantor atau di rumah bareng keluarga nih, Prof? Kalau di Amerika saya biasanya di rumah bersama keluarga. Wah, berarti tahun ini jauh dari keluarga dong, tahun Prof. ini agak spesial juga. Kita berbuka puasanya bersama teman-teman sekantor, keluarga besar Badan POM. Nah, kalau keluarga sendiri di Amerika sudah lama berarti ya, Prof ya? Kami sudah 24 tahun ya tinggalkan negeri ini. Wah, berarti pulang ke Indonesia untuk menunaikan tugas negara. Alhamdulillah, kita terima tugas dari Bapak Presiden Prabowo. Baik, biasanya kalau di rumah nih Prof kan suka buka puasa bersama selalu setiap tahunnya, tapi tahun ini tidak bisa begitu berkumpul bersama keluarga saat Ramadan. Biasanya kalau di rumah sukanya makan apa sih, Prof? Oh, saya suka memang dari dulu rebusan. Rebus-rebusan terus ya, Prof? Tapi biasanya kalau buka puasa tambah kurma selalu. Kan sunnah ya. Nah, kemudian minumnya teh yang tidak manis, kemudian tambah ya kayak cincau ini, dan tambah biasanya kita kelapa. Kita tahu kelapa muda, khususnya air kelapa itu larutan fisiologis. Jadi itu sangat bagus. Kita sudah sekitar 14 sampai dengan 18 jam berpuasa. Untuk netralisasi kebutuhan fisiologis kita tentu membutuhkan larutan fisiologis ya. Makanya saya dengan juga ini tambah kelapa muda dengan air yang masih natural ya dari dalam. Mungkin boleh dicobain, Prof. Mari kita coba kelapa mudanya kayaknya dari tadi saya udah ngelirik-ngelirik, seger banget. Ngiler ya? Saya ngiler ngeliat kelapanya kayaknya seger banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanpa pemanis ini. Segar banget ya, Prof. Segar. Iya. Nah, Prof, biasanya untuk rekomendasi nih makanan sehat. Biasanya kan kalau misalnya warga Indonesia nggak lengkap kalau nggak pakai gorengan buat buka puasa. Sehat nggak sih, Prof? Gorengan sebetulnya sebenarnya? Kalau gorengan itu kan banyak mengandung lemak, dan lemaknya biasa terbagi dua. Ada lemak jenuh dan ada lemak tidak jenuh. Nah, biasanya lemak tidak jenuh itu munculnya kalau sudah berkali-kali dipakai, dan lemak tidak jenuh ujung-ujungnya akan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas kan bisa menyebabkan macam-macam penyakit. Salah satunya penyakit kanker. Hal yang lain, gorengan memang mengandung banyak lemak. Jadi tetap kita butuh lemak, tapi jangan terlalu banyak. Maksudnya gorengan silakan, tapi jangan terlalu berlebihan. Oke, rekomendasi makanan sehat apa aja nih, Dok? Nah, kalau saya sih rekomendasi saya makanan rebusan itu luar biasa bagusnya. Sumber glukosanya ada, terus sumber seratnya ada, dan lain-lain ditambah dengan saya sukanya makan ikan. Oh, saya, ikan. Ini kita sekarang udah ada ikan. Ini ikannya. Ini ikan apa nih, Prof? Ya, itu ikan patin ini saya kira. Gurami. Ikan gurami ya. Bakar tapi ya, Prof ya? Dibakar. Jadi tidak terlalu banyak lemaknya, tetapi lesat dan banyak vitamin. Khususnya banyak mengandung omega 3. Omega 3. Terus ada nasi merah juga. Tambah nasi merah. Tambah jangan lupa sayur nih. Oh, lalapan. Lalapan kami. Ya, itu kebiasaan kami setiap hari. Ada lalapan, nasinya nasi merah, tempe tahu untuk sumber protein juga ya, Prof. Protein. Jadi kalau protein yang terbaik ya protein dari ikan. Kan? Nah, betul. Kita juga ada tempe tahu di sana itu. Wah, sehat sekali. Untuk buka puasa hari ini. Nah, biasanya nih, Prof, juga kan kalau kita lihat makanan-makanan yang dikonsumsi sama warga Indonesia bisa dibilang masih banyak yang nggak sehat nih. Nah, tips-tipsnya apa sih nih, Prof? Saya lihat sebetulnya yang paling bagus tipsnya itu, kita kan sudah ada prinsip itu 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat itu jelas ada dia punya glukosanya, ada proteinnya, ada seratnya, dan sebagainya. Jadi makanan tambah lauk pauk, tambah dengan sayur-sayuran, dan disempurnakan dengan tambah susu. Itu simpelnya. Jadi makanan sehat itu makanan yang mampu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kita butuh zat pembangun, itu protein. Kita butuh zat yang energi, kita butuh glukosa dari nasi, kan begitu.
Nah, kita juga butuh vitamin, ya biasanya dari sayur-sayuran. Jadi, dan jangan terlalu banyak garamnya. Kalau garam terlalu banyak, asin, itu biasanya menyebabkan darah tinggi. Darah tinggi, bener. Oke, nah untuk pengawasan sendiri tadi kan juga kita sudah sebelumnya sudah ngobrol juga nih, Prof. Sambil ambil dong. Oh iya, Prof. Untuk pengawasan sendiri sejauh ini temuan-temuan di lapangan seperti apa sih, Prof? Oh, temuan-temuan kami sebetulnya pada umumnya menjelang Ramadan ini yang kita dapatkan laporan masih aman-aman saja. Memang ada beberapa laporan yang tentang kadaluarsa, tapi kalau ada hal-hal begitu kan tim kami di lapangan akan bisa menyita barang itu. Jadi ada juga beberapa tempat yang kita temukan mengandung pengawet. Nah itu tim kami di lapangan sudah menarik. Jadi teman-teman yang atau masyarakat Indonesia yang lagi berpuasa tidak usah takut. Badan Pengawas Obat dan Makanan selalu bersama kalian semuanya. Oke, Pak, kita sambil makan boleh nih, Pak ya? Ayo, mari kita. Ayo, Ibu-ibu, kita sambil. Kita nasi putih juga boleh nih. Wah, langsung makan berat. Makannya berat tapi dikit. Makannya berat tapi dikit. Tapi ini saya ikannya ya. Ikan. Ya. Biasa Bapak nasi merah, nasi putih, Pak? Saya biasanya ganti-gantian. Ganti-gantian. Kalau nggak nasi merah, nasi putih. Nasi merah, nasi putih. Suka makan sambal juga, Pak? Oh, senang saya makan sambal. Wah, saya ingat pertama kali masuk ke Indonesia, balik dari Amerika, saya kepedisan ya. Tapi sekarang tidak nyaman tanpa sambal. Sudah berapa? Sudah hampir 5 bulan, 6 bulan saya di sini. Kalau nggak ada sambal, nggak lengkap, Pak? Iya, ternyata begitu. Saya mau tambahin yang nasi merah juga. Pak. Ya. Nah, dari menu-menu yang ada di sini, paling favorit apa nih, Pak? Selain ikan tadi nih, Pak? Yang ikan, ya, saya suka pepes sebetulnya. Oh, ini ada pepes juga. Pepes biasanya pepes apa, Pak? Pepes biasanya ayam, ada pepes tahu. Pepes tahu. Kalau mau satu nih, Pak? Kami sukanya pepes tahu. Pak. Ini tahu. Nah, ini ada tahu. Ini jamur, Pak. Enggak apa-apa, jamur aja juga. Ini jamur, Bapak. Nah. Tuh, lihat. Oh, itu pepes. Ini pepes tahu, saya mau ambil satu deh. Nah. Ada kacang panjang juga, Ibu. Silakan. Jadi kita buka ya. Kita sudah kayak keluarga besar di sini. Iya, saya sangat beruntung loh, Pak. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk bergabung bersama Bepom untuk buka puasa bersama. Alhamdulillah. Oh, ini ternyata pepes ayam. Pepes ayam. Atau garang asem ya? Wah, ada yang garang asem, ada yang pepes tahu, ada pepes jamur juga. Betul. Kan ini makanan sehat ini. Sehat sekali, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, Pak. Coba kita ya. Bismillah. Cobain dulu. Enak kan? Jadi pemirsa, yang saat ini saya makan adalah garang asem. Nah, dan di sini banyak sekali makanan-makanan sehat sesuai dengan standar Bepom tentunya. Di sini tadi ada cincau. Cincau ini tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Taruna bahwa ini merupakan salah satu makanan yang punya fungsi juga untuk memperlancar pencernaan dan juga memiliki banyak sekali vitamin, punya kandungan flavonoid juga. Kemudian juga ada es kelapa. Es kelapa ini tadi segar banget rasanya. Jadi juga berfungsi untuk menetralisir ya, Pak ya. Menetralisir. Nah, terus di sini ada pepes jamur, ada juga nasi merah, nasi putih, kemudian juga ada ikan bakar. Dan yang sangat menarik hari ini adalah biasanya kan kalau warga Indonesia atau kita masyarakat awam ini sukanya makan gorengan, tapi di sini kita dapat makan rebusan. Nah, ini sangat sehat sekali Pak hari ini. Nah, untuk kita akan melanjutkan makan hari ini, makanya kita akan kembalikan ke studio bersama Nadia Valeri. Valeri. Menarik sekali menu-menunya Diandra dan pastinya sehat dan bergizi. Terima kasih Diandra. Selamat melanjutkan buka puasa bersama Kepala Bepom Republik Indonesia.
Dan pemirsa, kericuhan terjadi saat proses pembongkaran bangunan wisata di kawasan Puncak, buntu terjadinya banjir bandang. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ainis Sore. Terima kasih Anda masih di Ainis Sore pemirsa. Diduga jadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memerintahkan jajarannya beserta Satpol PP membongkar bangunan wisata milik BUMD Jawa Barat. Kericuhan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, PT dan Jasa Kepariwisataan atau Jaswita yang ada di kawasan Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat. Warga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang meminta Satpol PP membongkar bangunan milik pemerintah Jawa Barat ini. Namun warga kecewa lantaran Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tidak segera membongkar bangunan yang bermasalah. Bongkar hari ini sesuai instruksi Gubernur. Sesuai instruksi Pak Gubernur, jangan sampai Pak dibongkar, Pak. Jangan sampai suara Pak Gubernur ini di Cisarua ini diinjak dengan kain dengan sendal. Omong-omong di sini mah orang ledek Gubernur teh. Oh, orang nistakan nih Gubernur teh, jangan dipercaya. Kalau tidak membongkar berarti saya yang bongkar. Sebelumnya, Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat Kamis pagi mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak, sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya, Deddy Mulyadi memastikan tidak ada tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan? Dan yang dikerjakan sampai dan tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami, Pak. Peringatan sudah, Pak? Sudah, melakukan peringatan, kemudian pemanggilan, Pak. Kemudian diminta bongkar sendiri sudah? Iya. Tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, siap. Bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu Pak Bupati untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Walaupun itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kita ngasih contoh pada seluruh warga di Jawa Barat. Bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun hingga hari ini justru sudah 15.000 meter. Artinya perizinan tidak sesuai. Hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Desa Kalangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Sejumlah warga pun masih harus mengungsi di hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah ini. Hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah Karawang, Jawa Barat, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terendam air dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Banjir di wilayah ini masih menggenangi 7 RT dengan ketinggian air 1,5 meter. Debit air tercatat sudah surut dari ketinggian banjir sebelumnya yang mencapai 2 meter hingga 3 meter lebih. Tingginya banjir di wilayah ini menyebabkan sejumlah rumah warga terendam banjir hingga ke bagian atap rumah. Akibatnya sejumlah warga masih banyak yang mengungsi di jalanan dan berjalan kaki ke wilayah yang lebih tinggi.
Meski banjir mulai surut, warga diimbau tetap waspada karena diprediksi intensitas hujan tinggi masih akan melanda wilayah Karawang selama beberapa hari ke depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir yang merendam pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall, sejumlah pedagang mengevakuasi barang dagangan yang terendam banjir di lantai dasar. Para pedagang mengaku merugi besar karena kondisi barang rusak dan sebagian hilang. Sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall mengevakuasi barang dagangan yang tersisa di toko usai banjir merendam lantai dasar pusat perbelanjaan tersebut. Meski ketinggian air di dalam pusat perbelanjaan masih tinggi, para pedagang ini rela menerjang banjir dengan kondisi tanpa penerangan karena listrik masih dipadamkan. Para pedagang mengaku merugi besar karena mayoritas barang dagangan yang baru dibeli untuk stok di bulan Ramadan rusak akibat terendam air. Sementara sejumlah barang dagangan hilang karena hanyut terbawa arus banjir. Sementara barang dagangan yang masih bisa diselamatkan rencananya akan dijual dengan harga murah. Ya, air masih sedada. Kita harus maksain ngambil berenang. Oke, ini Ibu sudah berhasil dievakuasi semua belum Bu barang Ibu? Ya, sebagian ada yang hanyut, udah nggak bisa hilang ya Bu? Bisa dijelaskan? Segini. Oke, sekira-kira berapa sentimeter? Barangnya udah berantakan, udah nggak di tempatnya lagi. Semeter ada Pak? Segini. 80 lah ya. Oke, barang. Ada yang hilang nggak perkiraan Bapak? Banyak. Sebanyak 600 toko di lantai dasar pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall terdampak banjir akibat air luapan Kali Bekasi memasuki pusat perbelanjaan. Tingginya debit air membuat tembok pembatas tidak kuat menahan air hingga jebol. Banjir juga merendam sejumlah kendaraan bermotor, di antaranya 7 mobil dan puluhan sepeda motor yang berada di parkiran mal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung memastikan kondisi bahan bakar minyak Pertamax yang beredar di pasaran saat ini sudah sesuai standar Pertamina. Pada hari ini, hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin usai bertemu dengan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, di kantor Kejagung pada Kamis siang. Jaksa Agung mengatakan waktu terjadinya perkara di rentang waktu 2020 hingga 2023, sehingga dapat dipastikan Pertamax yang diproduksi pada 2024 dan seterusnya sudah sesuai dengan standar. Hal ini disampaikan untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat mengenai adanya BBM Pertamax yang diduga dioplos. Imbas terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama. Sementara pihak Pertamina menyebut pihaknya juga melakukan uji rutin produknya setiap tahun yang bekerja sama dengan Lemigas. adalah bahwa penyidikan ini tempus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tempus ini karena nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, apa minyak Pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik.
Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai, dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 24. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ada di seluruh SPBU Pertamina. Kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami sudah melakukan uji sampel bersama Lemigas di 75 tempat, termasuk di terminal Pertamina Pelumpang, begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina, hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis seperti yang dipersyaratkan di Jen Migas SDM. Uji ini akan kami lakukan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan. Masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawasi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Peduli kepada sesama kembali dibuktikan MNC Peduli melalui aksi donor darah bertajuk MNC Love Donation. Semua kantong darah yang terkumpul dapat menambah stok persediaan darah, khususnya di Palang Merah Indonesia, Kota Depok. MNC Peduli kembali menggelar donor darah yang bertajuk MNC Love Donation yang bekerja sama dengan PMI Kota Depok. Digelar di MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat, donor darah diikuti ratusan karyawan MNC Group dan masyarakat. Aksi donor darah rutin kali ini menargetkan 300 kantong darah yang nantinya disalurkan untuk membantu persediaan darah di wilayah Jakarta dan Depok. Kerjasama PMI Depok dengan MNC Peduli itu sudah lama bekerja sama, dan hasil donornya pun sangat bagus memenuhi target kita dari PMI Depok. Tujuannya adalah untuk membantu kepada pasien-pasien rumah sakit atau masyarakat yang membutuhkan darah ya. Buat yang merasa punya badan yang fit, merasa badannya sehat, nggak ada salahnya kita untuk menyalurkan darah kita buat orang-orang yang mungkin sangat membutuhkan ya. MNC Peduli terus berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan donor darah rutin. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Akibat ledakan gas, 2 unit kios di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ludes terbakar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore, pemirsa. Kebakaran melanda 2 unit kios di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas salah satu kios hingga merambat ke kios lain di sebelahnya. Kebakaran warung. Kobaran api membakar 2 unit kios yang berada di Jalan Raya Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Api pertama kali terlihat dari bagian belakang kios warung kopi hingga akhirnya merambat ke kios di sebelahnya. Kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas yang bocor saat akan digunakan memasak. 1 orang penjaga kios warung kopi langsung dibawa ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka bakar. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 6 unit mobil damkar.
Pemirsa, kericuhan terjadi saat aksi unjuk rasa menuntut lahan plasma di Simalungun, Sumatera Utara. Pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan pihak pengamanan. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi rekan saya Davi Pratama akan menemani Anda dalam iNewsroom. Saya Nadia Valeri pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kericuhan terjadi saat security PT BSRI, Bridgestone Sumatera Rubber Estate, berupaya mengusir massa dari LSM Lira bersama masyarakat yang akan menanami lahan dengan sejumlah tanaman. Selain menanami singkong, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan jika lahan tersebut sudah habis masa hak guna usaha. Aksi saling dorong terjadi saat pendemo dan pihak security perkebunan berupaya mempertahankan tanaman dan lahannya. Kericuhan mereda saat sejumlah personil kepolisian mengamankan lokasi. Pengunjuk rasa meminta pihak perusahaan memenuhi persyaratan HGU yang telah berakhir tahun 2022. Menindaklanjuti tuntutan yang terdahulu tentang lahan plasma yang kewajiban oleh pihak Bridgestone yang mana HGU Bridgestone telah berakhir tahun 2022. Salah satu persyaratan untuk perpanjangan pembaharuan HGU itu diatur peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 yang mana persyaratan untuk perpanjangan pembaharuan memiliki kewajiban membangun kebun masyarakat. Sementara menurut pihak perkebunan, hak guna usaha mereka sudah diajukan dari 2019 dan saat ini dalam pengurusan di Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Iya, untuk HGU PT Bridgestone sendiri sedang dalam tahap pembaruan, Pak. Sudah sampai ke tahap Kementerian ATR BPN. Kita hanya menunggu persetujuan dari mereka, Pak. 80% lah kita bilang. Tapi memang sudah habis HGU tahun 2020 kemarin. Sudah habis dan sudah diperpanjang. Menurut peraturan perundang-undangan, perusahaan diberikan maksimal waktu 2 tahun setelah HGU habis untuk bisa memperpanjang. Tetapi Bridgestone memperpanjangnya 2 tahun sebelumnya, Pak. Dari 2019 kami sudah berproses untuk pembaruan lagi. Tapi sampai sekarang belum ada. Tapi belum, karena kendala COVID dan lain-lain, Pak. Usai kericuhan, massa mendatangi polsek terdekat untuk melaporkan tindakan anarkis pihak security. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.